Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang terbuat dari apa bahan untuk penghalang dari Yajuj Majuj. Penghalang dari Yajuj Majuj sangat terkenal. Penghalang tersebut dibuat oleh Zulkarnain. Walaupun kita tidak pernah melihatnya, bahkan tidak tahu posisi persisnya di mana, tetapi kita meyakini keberadaannya karena terdapat di dalam Al-Quran. Yang menjadikan penasaran adalah terbuat dari apa penghalang tersebut. Karena mungkin sudah beribu-ribu tahun lamanya sampai sekarang, penghalang tersebut masih kuat dan tetap dapat menghalangi dari Yajuj Majuj. Baiklah, mari kita membahasnya. Sebelumnya silakan cek terjemahan, tafsir, dan cocokkan dengan Kamus Arab Indonesia. Kisah Zulkarnain terdapat pada surat Al-Kahfi, dimulai dari ayat 83. Tetapi pembahasannya akan terlalu panjang jika dimulai dari ayat 83. Maka kita mulai dari surat Al-Kahfi ayat 93. Silahkan perhatikan Quran Surat Al-Kahfi ayat 93 berikut ini. As-Sadaini artinya bukan gunung. As-Sadaini termasuk isi ma'rifah atau kata benda khusus karena diawali alif lam, dan juga termasuk isi mutsana atau berjumlah dua karena diakhiri ya dan nun. Sadda artinya menutup, rintangan, penghalang. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 620. Jadi, as-sadda ini artinya dua penghalang itu atau dua rintangan itu. Kita perhatikan juga kata dunihima, bukan belakang. Duna artinya di bawah. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 435. Huma merupakan domir atau kata ganti untuk dua laki-laki. Terkena huruf jar majrur min. Jadi dunihima artinya di bawahnya atau di bawahnya dua penghalang tersebut. Jadi, berikut terjemahan surat Al-Kahfi ayat 93. Hingga ketika dia telah sampai di antara dua penghalang, dia, Zulkarnain, telah menemukan dari bawahnya dua penghalang tersebut satu kaum. Tidak mereka hampir mengerti perkataan. Kita lanjutkan pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Kita bisa perhatikan pada ayat tersebut, kharjan adalah termasuk isi masdar. Diambil dari fi'il sulasi mujarad, wazan fa'ala yaf'ulu. Pada tasrif istilahi, terdapat wazan fa'lan. Akar katanya kharaja, artinya keluar atau mengusir. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 329. Jadi kharjan artinya pengusir. Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Jika diterjemahkan, mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj, mereka yang sedang merusak di bumi. Maka adakah kami mengupah bagimu sebagai pengusir, dengan agar kamu menjadikan antara kami dan antara mereka penghalang?" Kita lanjutkan dengan surat Al-Kahfi ayat 95. Makkani artinya bukan anugerah.
Makkani termasuk fi'il madi, yaitu kata kerja bentuk lampau. Diambil dari sulasi majid. Fa'ala yufa''ilu pada tasrif lugawi fi'il madi. Wazan fa'ala. Akar katanya makkana, artinya mengokohkan, berkuasa, menguatkan. Bisa dilihat pada Kamus Arab Indonesia Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, halaman 428. Domir atau kata gantinya huwa, artinya dia, satu laki-laki. Domir mutasilnya ni, artinya ku atau saya, sebagai objek. Jadi makkani artinya dia telah menguatkanku. Terjemahan Quran Surat Al-Kahfi ayat 95. Dia berkata, betapa dia telah menguatkanku. Padanya Tuhanku lebih baik. Maka kalian tolonglah aku dengan kekuatan. Aku akan membuat antara kalian dan antara mereka penutup. Kita lanjutkan dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Bisa diperhatikan pada kata as-sodafaini. As-sodafaini artinya bukan puncak gunung. Akar katanya sodafa, artinya berpaling dari sesuatu atau kulit kerang. Bisa dilihat dari Kamus Arab Indonesia Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, halaman 216. Sodafa artinya berpaling, rumah kerang, sisi atau daerah. Bisa dilihat dari Kamus Al-Munawir, halaman 769. Jadi al-sodafa ini artinya kedua sisi itu. Kita perhatikan juga kata kitron. Kitron artinya bukan tembaga. Kitron artinya ter atau tar. Bisa dilihat pada referensi berikut ini. Sedangkan tembaga, bahasa Arabnya an-nuhasu. Bisa dilihat pada referensi berikut ini. Maka, terjemahan Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Berikanlah aku potongan-potongan besi itu, hingga ketika mereka telah sama rata antara kedua sisi itu, dia berkata, kalian tiuplah, hingga dia telah menjadikannya api. Dia berkata, kalian berikanlah aku akan menuangkan padanya ter. Jika besi dan tembaga digabungkan, akan terbentuk bimetal. Bimetal terdiri dari dua buah logam dengan koefisien ekspansi termal yang berbeda. Jika dipanaskan atau didinginkan, bimetal akan melengkung. Bayangkan jika penghalang dari Yajuj-Majuj terkena panas dan dinginnya cuaca, yang apabila terbuat dari besi dan tembaga akan melengkung. Jadi kitron pada surat Al-Kahfi ayat 96 artinya bukan tembaga, tetapi ter. Ter atau tar adalah berupa cairan kental berwarna coklat tua atau hitam. Biasanya digunakan untuk lapisan anti air atau mengawetkan kapal kayu dari pembusukan. Tar diperoleh dari bahan organik seperti batu bara, kayu, minyak bumi, atau gambut. Sebagaimana kita ketahui bahwa besi mudah terpengaruh oleh oksigen dan air yang mengakibatkan karat. Bagaimanapun kuatnya besi, apabila berkarat akan rapuh. Bayangkan jika dinding penghalang dari Yajuj-Majuj tersebut berkarat dan rapuh. Menakjubkannya,
terdapat kesamaan antara Quran Surat Al-Kahfi ayat 96 dengan sebuah jurnal penelitian pada tahun 2015 pada Journal of Renewable and Sustainable Energy 7 yang dibuat oleh Xiyuluo dan Zifu. Referensi ada di deskripsi. Mereka melakukan penelitian sebagai berikut. Tar dapat digunakan sebagai zat pereduksi, yaitu zat yang berfungsi untuk menghilangkan oksigen pada besi. Dan secara bersamaan, besi merupakan katalis, yaitu zat untuk meningkatkan laju reaksi kimia yang baik untuk perengkahan atau cracking pada tar, yaitu proses di mana molekul organik kompleks dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Maka, dalam penelitian tersebut diusulkan kopirolisis campuran halus tar dan biji besi. Pirolisis adalah proses pemisahan ikatan kimia yang terdapat pada biomasa menggunakan energi panas dengan sedikit atau tanpa oksigen. Biji besi halus yang dipanaskan sebelumnya menunjukkan perilaku reduksi atau penurunan bilangan oksigen yang sangat baik dibandingkan tanpa pemanasan awal. Pada tahap awal, tidak memberikan efek nyata pada penghancuran tar, sedangkan ketika suhu reaksi meningkat di atas 600 derajat Celcius, terjadi penurunan kandungan tar yang nyata, yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi reduksi, atau akibat dari penurunan bilangan oksigen pada besi, dan dekomposisi katalik, yaitu proses yang terjadi ketika suatu zat kompleks dipecah menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Peningkatan rasio tar terhadap biji besi menguntungkan bagi reduksi oksida atau penghilangan oksigen pada besi. Sedangkan bila rasionya melebihi 0,6, pengaruhnya menjadi kurang nyata. Memasukkan uap dalam jumlah yang tepat dapat memperbaiki perengkahan tar dan selanjutnya meningkatkan reduksi oksida besi. Untuk menghasilkan kondisi yang optimal, biji besi halus dipanaskan terlebih dahulu pada suhu 400 derajat Celcius, kemudian dicampur dengan tar. Dengan perbandingan tar berbanding biji besi halus 0,6, direaksikan pada suhu 900 derajat Celcius selama 30 menit dalam atmosfer uap dengan perbandingan massa uap berbanding tar 0,87. Produk besi tereduksi dengan laju metalisasi 94,1% tercapai. Metalisasi adalah pelindungan terhadap korosi. Hasilnya menunjukkan bahwa reduksi biji besi menggunakan tar dapat diandalkan dengan efisiensi perengkahan tar yang tinggi dan derajat reduksi yang tinggi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 96 terbukti secara ilmiah, yang bahkan terdapat rentang waktu yang sangat jauh ketika ayat tersebut diturunkan dengan waktu penelitian tersebut, yaitu tahun 2015. Kitron pada Surat Al-Kahfi ayat 96 bukan tembaga, tetapi tar atau ter, yang berfungsi untuk mencegah karat pada besi, sehingga penghalang dari Yajuj-Majuj masih bertahan karena besinya tidak berkarat. Di samping itu, besi berfungsi sebagai katalis, sehingga mempercepat reaksi kimia untuk perengkahan tar. Bayangkan jika penghalang tersebut sepanjang tembok Cina, tentunya pembuatan penghalang dari Yajuj-Majuj memakan waktu yang lama. Kemungkinan Yajuj-Majuj akan melakukan penyerangan atau pertempuran. Sedangkan di dalam Al-Quran, Zulkarnain tidak bertempur, bahkan tidak berdialog dengan Yajuj-Majuj. Wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yatawalu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Silakan kalau ada yang mau menulis komentar, saran atau kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.